Itulah penjelasan mengenai sejarah terbentuknya hingga runtuhnya Uni Soviet. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, apakah Uni Soviet itu masih ada? Jawabannya ada, tidak, karena telah resmi dibubarkan. Namun, negara yang menjadi pewaris kebesaran Uni Soviet masih tetap ada. Negara Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita sengaja terbang melayang-layang masuk ke rusuk sejarah Uni Soviet yang beribu kota di Moskow. Tetapi baiklah teman-teman, pada malam hari ini, pada episode kali ini, kita semuanya akan coba membedah dulu dari sejarah di kemudian hari menjadi Uni Soviet. Jadi pada episode dengan judul Tour de Moskow ini akan memakan kira-kira 25 episode. 25 episode. Dalam satu episode kira-kira kita isi lebih dari 1 jam. Nah, baiklah, sebelum kita membedah lebih lanjut, saya akan coba bagaimana kita bersama-sama memahami tentang sejarah berdirinya dan runtuhnya Uni Soviet. Tentu ini nanti akan juga menari-nari pada zaman sejarah sebelum Uni Soviet. Banyak orang itu salah menyebut Uni Soviet sebagai negara Rusia. Nah, padahal sebutan seperti itu tidak benar. Nah, lantas sebenarnya yang bagaimana? Uni Soviet itu adalah wilayah yang terbentang di sepanjang Eurasia dan merupakan suatu kesatuan dari 15 negara yang di kemudian hari menjadi satu negara namanya Uni Soviet, yang pada hari ini kemudian pecah menjadi 15 negara. Nah, perlu kita pahami bahwa penyebab kesalahan tersebut adalah karena mungkin penyebabnya adalah
salah kaprahnya hal tersebut atau mungkin salahnya tersebut adalah karena Uni Soviet kala itu kebetulan memiliki ibu kota yang terletak di wilayah Moskow. Sederhananya seperti itu. Nah, selain itu, wilayah Uni Soviet itu juga didominasi oleh RSFS Rusia sebagai republik yang terbesar dan terkuat. Lalu ada pertanyaan sekarang, jika bukan Rusia, apa sebenarnya Uni Soviet itu? Bagaimana pula terbentuknya? Dan apakah hingga saat ini Uni Soviet itu masih ada? Nah, makanya mari saya ajak bersama-sama mengenal tentang negara yang kemudian hari dihancurkan atau dibubarkan oleh Gorbachev ini dengan perestroika dan glasnostnya. Jadi Uni Soviet itu sebuah gabungan atau federasi, negara federasi lah. Yang memiliki paham, satu negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis. Dan berdiri pada tahun kira-kira 1922 sampai kepada cukup lama ini 70 tahunan. Sampai 1992. Federasi dari negara-negara tersebut di kemudian hari bernama Republik Sosialis Soviet. Awalnya Federasi Republik Sosialis Soviet ini hanya terdiri atas 4 negara saja. Jadi ada Russian Soviet Federated Sosialis, ada Republik atau Rusia SFSR tadi, atau Transkaukasia SFSR, kemudian Ukrainian SSR, dan Belorusian SSR. Jadi ada 4 negara. Berawal dari 4 negara ini, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara. Ini terjadi tahun 1956. Yang terdiri dari Armenia, Belarusia, Azerbaijan, kemudian Estonia, ada Kazakhstan. Kazakhstan ini perempuannya cantik-cantik. Kemudian Georgia, Kirgistan, ada Latvia, kemudian Lituania, Moldovia, Rusia, Tajikistan, Ukraina, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Pokoknya Soviet ini betul-betul komunis mentok hingga tahun kira-kira 1990. Meskipun sebenarnya Uni Soviet ini adalah satu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Uni Soviet. Akan tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Jadi jadi negara ini memang negara komunis. Tetapi perlu dijelaskan bahwa di sononya, meskipun itu politik menganut komunis, tetapi di dalam menerapkan sistem ekonomi memang sangat terencana.
sangat terencana. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi saya akan menginjak kepada sebelum terjadinya negara Uni Soviet, seperti yang saya janjikan di depan tadi. Pada awalnya sebelum terjadinya negara Uni Soviet, ada era kepemimpinan Tsar Nicholas II. Saya maaf kurang fasih. Itu kalau TSAR itu membacanya Tsar atau Sar, saya kurang tahu. Tapi intinya Tsar Nicholas II. Jadi sebelum Uni Soviet terbentuk itu ada cikal bakal atau pendahulunya, ya ini sebuah kerajaan dengan kekaisaran di Rusia. Jadi kerajaan Rusia ini dipimpin oleh seorang kaisar yang dijuluki dengan Tsar. Pada kala itu karena memang pemimpinnya Tsar kerap bertindak semena-mena kepada rakyatnya. Tadi siang saya diskusi dengan teman saya Hoki bahwa memang sebelum terjadinya Uni Soviet ini ada satu kerajaan yang memang dipimpin secara otoriter dan semena-mena. Pada tahun 1984, pada kepemimpinan Tsar, jadi tahun 1984 ini sebenarnya eranya sudah masuk era modern sebenarnya. Tapi ada di sebelum Soviet itu ada kepemimpinan Tsar Nicholas II. Jadi pada saat itu telah mencapai satu perkembangan industri yang secara pesat, sangat luar biasa. Jadi industri yang dikembangkan tersebut meliputi misalnya kayak minyak, jadi industri minyak, batu bara, pertambangan itulah, kemudian besi, hingga senjata. Nah, di sini mulai ada kemudian industri persenjataan yang berkembang secara pesat. Jadi bahkan industri yang mereka kerjakan itu tidak kalah pesat dengan industri-industri di wilayah Eropa Barat. Dari perkembangan pesat industri ini menyebabkan pula berkembangnya golongan buruh atau proletar. Nah, ini barangkali di awal dari berkembangnya masalah bergesernya dari negara kerajaan menjadi negara komunis. Jadi banyak melahirkan karena perkembangan industri yang sangat pesat, kemudian otomatis akan melahirkan banyak pekerja, banyak golongan buruh atau proletar. Kalau zaman dulu itu ya masyarakat sudra, hina papa. Jadi kala itu buruh itu justru dijadikan sebagai budak. Budak bagi siapa? Budak bagi para kaum borjuis. Sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat Rusia. Kesenjangan sosial dari masyarakat borjuasi dan masyarakat proletar tadi. Ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. Dan akhirnya tumbuhlah sedikit demi sedikit pergerakan sosialisme diri kerajaan tersebut. Perjuangan dan pergerakan sosialis yang menentang kapitalis di Rusia, jadi menentang para borjuasi tadi itu, hingga akhirnya mereka, para borjuasi itu mendapatkan titik-titik benih-benih satu perlawanan dari lahirnya Partai Sosial Demokrat. Ini terjadi pada tahun 1800, akhir 1800-an lah. Saya nggak begitu ingat.
Intinya kira-kira sekitar 1890-an sekian. Yang dicetuskan oleh George Plekhanov. Maaf kalau salah. Jadi bersama para kaum buruh lainnya, mereka memperjuangkan persamaan dalam hukum. Jadi masyarakat buruh itu berjuang bagaimana bisa mendapatkan persamaan hak dengan masyarakat borjuasi. Kita yang sangat mulia tetapi seperti mimpi. Mereka memperjuangkan persamaan dalam hukum, komunikasi, pers dalam hari ini. Mereka menuntut kemerdekaan hingga perbaikan nasib supaya sejahtera. Maka tidak ada lagi borjuasi karena ada pemerataan keadilan tentang ekonomi dan sosial. Nah, tetapi sayangnya pada tahun 1900-an, 1903 lah, Partai Sosialis Demokrat ini pecah. Ini memang mungkin penyakit masyarakat proletar. Jadi kira-kira sudah mau berkembang itu sudah ada trik, kemudian pecahlah. Maka yang terjadi di Rusia ini, terpecahlah Partai Sosial Demokrat ini. Pecah menjadi dua. Partai Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov, oleh Vladimir Lenin. Nah, ini kita sudah menginjak kepada nama yang the legend dari Partai Komunis. Inilah awal berkembangnya Partai Komunis. Jadi sekali lagi, dari Partai Sosialis dipimpin oleh George Plekhanov dan Partai Komunis yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Vladimir Lenin. Sebenarnya ini lambang permusuhan antara borjuasi dengan proletar. Vladimir Lenin mengklaim sebagai partai proletar, kemudian Lenin menuduh Partai Sosialis ini yang dipimpin oleh Plekhanov ini menjadi partai borjuasi juga. Nah, pada kepemimpinan Tsar II tersebut tidak hanya terjadi perkembangan industri saja yang perlu kita ketahui bersama. Akan tetapi juga perang antar Rusia dengan Jepang waktu itu. Jadi pada tahun 1903 itu ada perpecahan antara Partai Sosialis dan partainya Komunis. Setahun kemudian terjadilah perang antara Rusia dengan Jepang. Ini hanya berlangsung kira-kira 1 tahun. Dan kemudian dimenangkan oleh negara Jepang. Nah, perlu kita ingat, Jepang ini juga luar biasa. Sejak zaman dulu sudah bisa mengalahkan Rusia. Karena apa? Karena di Rusia ini sudah terjadi benih-benih perpecahan. Ketika terjadi satu konsolidasi kekuatan politik, nah konsolidasi itu justru di kemudian hari ini melahirkan satu perpecahan. Nah, disitulah kemudian masuk jajah yang namanya Jepang, yang dimenangkan oleh waktu itu Jepang. Nah, hal ini mengakibatkan
kepercayaan masyarakat terhadap Tsar Nicholas itu menurun. Kenapa? Ya gara-gara antara partai sosialis dan komunis itu tadi. Pimpinan Plekhanov sama Lenin itu tadi pecah di sebuah kerajaan Tsar Nicholas II tadi. Nah, maka pendukung partai sosialis dan partai komunis waktu itu menuntut sebuah perubahan terhadap kerajaan Rusia. Nah, akan berakhirlah waktu itu satu kepemimpinan aristokrasi yang namanya Tsar Nicholas dengan tuduhan memang otoriter dan semena-mena runtuh atas peristiwa waktu itu namanya Minggu Berdarah. Ini terjadi pada Januari 2000 pada Januari 1905. Ini minum saya yang agak es tadi. Itu terjadi pada tahun 1905 Januari. Jadi ceritanya kala itu ada seorang pendeta namanya Georgi Apollonovieka Gapon. Saya bacanya kurang begitu fasih. Jadi Georgi Apollonovieka Gapon memimpin kaum buruh untuk menuju istana. Ini ngeri orang ini. Jadi dia memimpin kaum buruh untuk menuju istana guna menyampaikan petisi berisi tuntutan akan perubahan nasib. Jadi sederhana sebenarnya. Waktu itu memang bukan tuntutan perubahan kekuasaan atau apa, hanya perubahan nasib aja. Terutama perubahan nasib kaum buruh dan tani. Yang waktu itu memang agak terdiskriminasikan oleh kaum burjuasi tadi. Namun para pengawal kerajaan ini menanggapi kedatangan mereka itu dengan malah justru dengan tembakan senjata api. Padahal sebenarnya maksudnya itu baik. Mereka hanya ingin menuntut bagaimana terjadinya agar ada tuntutan perubahan nasib itu segera terwujud. Maka sambutan senjata api tadi itu justru jelas akan menimbulkan kemarahan besar bagi masyarakat Rusia. Nah, akhirnya terjadilah satu peristiwa pemogokan besar di Rusia itu. Kaum buruh mogok besar, padahal sedang gencar-gencarnya Tsar Nicholas II ini membangun yang namanya iklim industrialisasi. Nah, setelah melakukan pemogokan besar-besaran di kota Petersburg kalau nggak salah, dan pemberontakan dari seluruh masyarakat proletar tadi, akhirnya perjuangan kaum buruh ini mencapai puncaknya pada tahun kira-kira 1917. Agak lama ini memang perjuangan kaum buruh ini. Jadi pada tahun itulah kemudian terjadi revolusi Februari
yang menyebabkan Raja Tsar Nicholas II ini menjadi tawanan. Jadi raja ini kemudian menjadi tawanan. Dibalaslah raja ini oleh para masyarakat proletariat itu tadi. Dengan peristiwa revolusi Februari. Dan raja ini harus turun tahta. Raja ini kemudian menjadi tawanan, menjadi tahanan. Menjadi apa kalau di Indonesia itu? Apa orang tahanan itu? Dia menjadi tahanan lah pokoknya. Jadi diikuti pada bulan Februari tahun 1917. Maka tahun itulah Rusia berubah sistem politiknya dari aristokrasi menjadi dipimpin oleh masyarakat liberal. Nah, tepat pada Oktober 1917-an, revolusi yang dicita-citakan oleh kaum buruh ini dapat terwujud. Jadi coba bayangkan dari tahun berapa itu, 18 berapa tadi, kemudian sampai kepada berakhirlah pada tahun 17-an. Revolusi yang dicita-citakan oleh kaum buruh ini baru bisa terwujud. Para kaum partai komunis menjanjikan harapan, ini pertama kali janji partai komunis ini, menjanjikan harapan dan janji kepada kaum buruh dan tani dengan menyarankan para kaum tani untuk merebut tanah, bagi-bagi tanah sama rakyat. Kekuasaan ini berlangsung demikian. Yang kemudian akhirnya terjadilah dibagi-bagi tanah tersebut, sementara para buruh yang lainnya menyita pabrik. Para petani menyita tanah, para buruh menyita pabrik. Jadi tepat pada Oktober 1917, jadi lama juga ini perjuangannya. Revolusi yang dicita-citakan oleh kaum buruh baru bisa terwujud. Para kaum partai komunis menjanjikan waktu itu harapan dan janji kepada kaum buruh dan tani. Yakni waktu itu kira-kira menyarankan para kaum tani untuk merebut tanah. Bagi-bagi tanah sama rakyat. Sementara di kalangan buruh rame-rame bersama-sama menyita pabrik-pabrik di mana dia bekerja. Tapi ternyata saran tersebut justru menjadikan pertumpahan darah kembali. Jadi rupanya para pendukung Tsar Nicholas ini, pendukungnya Nicholas II ini, atau waktu itu sering disebut sebagai white soldier, tentara putih, dan kaum komunis, tentara merah. Jadi Nicholas II ini dikeroyok tentara putih dan tentara merah. Konflik ini mau tidak mau kemudian menjadikan kaum komunis itu atau tentara merah itu ternyata menang. Sehingga kekuasaan jatuh kepada pendiri Partai Komunis tadi. The Legend of Lenin. Vladimir Lenin. Maka selanjutnya Vladimir Lenin ini bersama Trotsky dan Stalin membentuk triad untuk menjadi pemimpin baru bagi kerajaan Rusia. Nah, ini nanti juga konflik. Nah, Uni Soviet pun resmi
dideklarasikan dan Nicholas II beserta kerajaannya hancur. Jadi ini hancur karena ada deklarasi Uni Soviet. Resmi dideklarasikan. Jadi sekali lagi saya ulang, berdirinya negara Uni Soviet ini atas pertumpahan darah peperangan antara pasukan Nicholas II yang dikeroyok oleh pasukan merah dan putih tadi. Ini terjadi tahun deklarasi Uni Soviet itu, proklamasinya lah istilahnya kalau di Indonesia ini tahun 1917. Pasca revolusi Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme, kemudian berkembang menjadi paham komunisme. Nah, waktu itu Uni Soviet itu di bawah kepemimpinan, pertama kali Uni Soviet itu berada di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin, bukan Stalin. Lenin ini mengukuhkan diri sebagai Uni Soviet ini di bawah kepemimpinan Lenin ini mengukuhkan diri sebagai negara komunis, bukan sosialis. Kemudian pada tahun berikutnya 1919 ini paling hafal saya. Jadi 1919 Lenin ini bahkan membentuk Komintern, semacam komunis internasional yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh Indonesia. Maaf, di seluruh dunia yang di kemudian hari sampai Indonesia. Ini dari Lenin ini pertama nih, Mbah Lenin ini yang pertama kali menyebarkan komunisme itu seluruh dunia dan masuk di Indonesia. Kalau enggak biru Sneville dulu masuk di Indonesia. Tetapi itu nanti pada pembahasan yang lain. Bagaimana komunisme masuk di Indonesia. Jadi pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin ini, pemerintahannya ini berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga. Jadi kan sebelumnya memang negara kerajaan, jadi ada patriarki keluarga. Jadi dengan memberikan, dengan cara apa? Dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Jadi pada kerajaan wanita antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan hak. Maka ketika komunis berkembang di sana, terbangunlah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Vladimir Lenin ini juga menjalankan adanya New Economic Policy. New Economic Policy ini artinya di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Ini tidak akan mungkin terjadi ketika negara tersebut masih berdasarkan kerajaan. Jadi pasar terbuka sudah mulai, mereka boleh menjual kemana saja. Jadi sistem New Economic Policy ini tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Akan tetapi, apa mau dikata, manusia itu tetap berawal dan berakhir pasti ketentuan Tuhan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Vladimir Lenin kemudian meninggal dunia. Maka kepemimpinan Uni Soviet digantikan oleh Stalin. Ini juga the legend ini, Stalin ini. Hanya ini memiliki perbedaan kepemimpinan dari Lenin, Stalin ini. Stalin ini justru membuat sebuah rencana 5 tahun. Jadi kalau dulu zaman Pak Harto ada repelita rencana pembangunan 5 tahun itu, saya itu waktu mengingat-ingat sejarah tentang dari pola kepemimpinan politiknya Lenin ke Stalin ini, apa salah-salah dulu zaman Pak Harto itu juga mengikuti polanya Stalin ini ya. Karena waktu zaman Pak Harto itu dulu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, Stalin ini membuat rencana 5 tahun. Dengan melakukan penghapusan sistem New Economic Policy tadi. Adanya industrialisasi besar-besaran. Kolektivisasi pertanian. Jadi membangun pertanian kolektif. Jadi dari bersama-sama untuk bersama-sama. Itu kolektivisasi pertanian di eranya Stalin. Hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Nah, pada masa kepemimpinan Stalin ini justru terjadi sebuah kekejaman pemerintahan komunis. Ini agak aneh ini. Jadi membangun konsep pertanian secara bersama-sama dan untuk bersama-sama. Tetapi ini Stalin ini justru justru melakukan sebuah kekejaman pemerintahan komunis yang paling dirasakan oleh masyarakat proletar waktu itu. Masyarakat buruh dan masyarakat petani. Bahkan Stalin ini tidak sungkan-sungkan menindas dan melenyapkan para saingan politiknya. Jadi yang dimusuhin Stalin ini tidak hanya kemudian ditindas ini tidak hanya yang namanya buruh dan tani, tapi lawan politiknya itu ya habisin betul sama Stalin ini. Ini bisa jadi Stalin mengadopsi langkah-langkah Hitler. Jadi dengan mendirikan camp khusus bagi para pembangkangnya. Jadi para pembangkang-pembangkang pada zaman Stalin ini udah dibuatkan tahanan. Kalau dulu namanya itu di sana itu dikasih nama itu sama Stalin namanya gulag. Jadi camp ini sengaja didirikan memang untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Stalin. Ini ngeri ini. Jadi jangan dikira yang namanya komunis itu proletar ansih. Stalin ini sangat ngeri, kepemimpinan komunis sangat mengerikan. Nah, semua lawan politik sama buruh tani yang membangkang langsung masukkan ke gulag. Mana? Asu ini. Siapapun yang dirasa atau dicurigai bahkan mengancam kedudukan Stalin, maka disikat dihabisi sama Stalin. Dan bahkan Stalin ini melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia waktu itu. Di sana itu. Ini terjadi sekitar tahun 1936
sampai 1952. Upaya-upaya pembersihan ini berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Gila enggak itu? Ini pemerintahan komunis ini. 3 juta manusia dideportasi. Dideportasi 3 juta manusia. Ngeri. Tapi sekali lagi, Lenin lahir dari Tuhan dan meninggal atas keputusan Tuhan. Akhirnya Joseph Stalin meninggal pada saat kejam-kejamnya. Pada saat kejam-kejamnya Stalin. Jadi kemudian kepemimpinan Stalin ini berlanjut sampai ke Michael Gorbachev. Michael Gorbachev atau Brezhnev ya? Michael Gorbachev atau Brezhnev, saya agak lupa. Kayaknya Michael Gorbachev. Jadi pada kepemimpinan Michael Gorbachev ini merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Perestroika itu ada restrukturisasi. Restrukturisasi kepemimpinan rejimnya Stalin. Nah, ini berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan, alasannya Gorbachev ini. Demi kemajuan Uni Soviet. Semua pemimpin, asal pemimpin baru atau mau mendapatkan satu kekuasaan baru, pasti janji kepada rakyat itu sama lah. Ingin mengubah nasib, meningkatkan kesejahteraan dengan membangun satu kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Itulah janji-janji caleg, janji-janji calon presiden di negara manapun, termasuk di negeri Indonesia Raya ini. Nah, di bidang sosial ini Gorbi ini melakukan disiplin kader partai dan pekerja. Nah, ini yang agak setuju. Jadi di samping dia melakukan disiplin kader partai dan pekerja, si Gorbachev ini juga memompa kampanye besar-besaran anti konsumsi alkohol. Karena dirasa oleh Gorbachev, para penikmat alkohol ini, ya mereka sedang merencanakan hancurnya masa depan Soviet. Prediksinya Gorbachev seperti itu. Dan kemudian di bidang ekonomi misalnya perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat, Jadi waktu itu memang ada investasi asing yang sangat ketat. Semuanya dikurangi sama Gorbachev, sedikit demi sedikit. Nah, selain hal-hal tersebut, ada juga agak bagus ini pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Jadi tadi saya jelaskan tentang perestroika atau gerakan restrukturisasi di struktur pemerintahan. Nah, Gorbachev ini merumuskan
dua hal. Yang satu itu perestroika, gerakan restrukturisasi tadi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan glasnost, transparansi atau keterbukaan. Hal ini menurut saya sangat berkaitan dengan kemudian mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Jadi benar-benar dibangun sebuah keterbukaan di dalam pers, dan kemudian bagaimana masyarakat itu bisa mengakses informasi secara bebas. Ini di program Glasnost. Puncaknya terjadi ketika Mikhail Gorbachev ini melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1998. Nah, di dalam amandemen ini menyatakan bahwa kandidat di luar Partai Komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat tingkat nasional dan lokal. Hal ini tentu saja disambut baik oleh para masyarakat Uni Soviet. Benar-benar ada glasnost, ada keterbukaan. Jadi misalnya pada pasal 72 konstitusi di Uni Soviet yang merupakan produk dari Mikhail Gorbachev, ini kira-kira berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Nah, ini ada benih-benih sudah. Sekali lagi, pada pasal ini disebutkan bahwa negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Atas dasar pasal tersebut, akhirnya menjadikan satu persatu negara bagian itu lepas, membentuk negara sendiri-sendiri. Jadi kalau saya ingat ini, kayak di Indonesia itu kemudian hari sejak zaman dari Orde Baru ke Orde Reformasi, itu lahir yang namanya ada perubahan yang namanya dari politik sentralisasi menjadi politik otonomi, dari sistem pemerintah, sistem politik otonomi. Politik otonomi ini kalau dalam pandangan saya rentan terhadap gerakan-gerakan separatisme dan disintegrasi. Maka dengan otonomi daerah ini, menurut saya, sekali lagi, rawan terhadap gerakan separatisme dan disintegrasi. Bisa jadi, suatu saat, Republik ini, yang kita cintai ini, akan menjadi 34 atau 31 negara bagian, lepas sendiri-sendiri menjadi negara otonom. Tidak berada di dalam satu wilayah negara Republik Indonesia. Maka sebenarnya, saya secara pribadi sangat tidak setuju ketika Indonesia menganut politik pemerintahnya dengan otonomi. Politik otonomi itu adalah satu politik yang memberikan kebebasan terhadap daerah. Maka ini yang saya sebut sebagai rentan terhadap gerakan separatisme dan disintegrasi. Negara yang memberlakukan politik pemerintahnya dengan otonomi adalah sebuah negara yang membangun satu era di mana setiap daerah harus mampu hidup dari identitasnya.
Nah, kira-kira di Republik Indonesia ini apa tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu sudah mampu hidup dari identitasnya atau belum? Kalau belum, jangan sekali-kali memberlakukan politik pemerintahan dengan sistem otonomi. Dan bahkan ketika terjadi satu daerah itu sudah mampu hidup dari identitasnya, dan dengan politik otonominya, mereka akan secara otonom membangun negara sendiri-sendiri. Kan begitu. Maka alhasil, dengan hal yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh Michael Gorbachev ini, kemudian runtuhlah Uni Soviet. Sebelum runtuh, nomor berapa sih? Runtuhlah Uni Soviet itu. Nah, akibat adanya pasal 72 dan atas keterbukaan tadi itu, konstitusi Uni Soviet yang telah saya jelaskan sebelumnya menjadikan satu persatu negara bagian itu melepaskan diri dan membentuk negara merdeka sendiri-sendiri. Ini senjata makan tuan. Senjata dibuat senjata glasnost dibuat oleh Gorbachev, kemudian glasnost itu menembak dirinya sendiri, menembak kebijakan politiknya atau kekuasaannya Gorbachev. Akan tetapi sebenarnya runtuhnya Uni Soviet ini juga bukan semata-mata disebabkan oleh pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tersebut. Tetapi juga ada banyak faktor penyebab yang menjadikan Uni Soviet itu runtuh. Bahkan pada kebijakan glasnost ini yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, kemudian menuntut keterbukaan tersebut, justru membuat Uni Soviet itu malah mengalami perubahan. Misalnya, meredanya perselisihan antar blok timur Soviet dengan blok barat Amerika Serikat. Meskipun kebijakan kebebasan dan keterbukaan tersebut membuat perselisihan blok barat dan blok timur tadi itu mereda, tapi ternyata dalam kelompok masyarakat malah muncul pertentangan sosial. Jadi para kelompok masyarakat ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan sendiri-sendiri. Ada kelompok moderat, kemudian kelompok moderat ini menyetujui adanya reformasi, tetapi paham komunisme harus tetap dijalankan. Jadi reformasi, tetapi komunisme harus tetap dijalankan. Ada kelompok konservatif, jadi ada kelompok moderat, kemudian ada kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini menentang reformasi dan ingin paham komunis juga tetap dipertahankan. Jadi ada pula yang kelompok radikal. Kelompok radikal ini justru di sana yang menuntut adanya reformasi dengan meninggalkan komunisme. Nah, ini aneh. Kalau di sini yang radikal itu dikiranya komunisme, sana itu yang radikal itu kan yang komunisme. Kalau di sana itu yang radikal malah pengen meninggalkan paham komunisme. Ini ya memang beda ya.
Jadi pertentangan-pertentangan sosial politik di negeri itu pada akhirnya tahun 91 kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh wakil presidennya itu Gennady Yanayev. Jadi ini melancarkan aksi-aksi terhadap kepemimpinan Michael Gorbachev. Iki presiden karo wakilnya ujer-ujerkan sendiri-sendiri. Jadi aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal. Jadi kudeta yang diselenggarakan atau dipimpin oleh Gennady Yanayev tadi itu berhasil digagalkan oleh Boris Yeltsin. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa meskipun Michael Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi presiden ini menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Di samping kelompok militer juga mulai terpecah belah. Ada yang ke Yanayev, ada yang ke Gorbachev. Bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut kemerdekaan akhirnya. Nah, terjadilah gerakan-gerakan separatisme dan disintegrasi di Uni Soviet. Nah, berakhir dengan mengundurkan dirinya si Gorbachev. Maka kemudian mengakibatkan kekosongan pemerintahan pada saat itu. Nah, lantas Yeltsin lah sebagai pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Tetapi ini ternyata gerakan Yeltsin ini di dalam pengambil alihan kekuasaan ini tidak didukung oleh beberapa negara bagian. Terutama misalnya Lituania, Georgia, Estonia, Moldova. Kayaknya hanya itu. Berarti ada 5 negara yang kemudian negara-negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Nanti pada episode berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah dari 15 negara-negara yang kemudian menjadi Uni Soviet, termasuk sejarah tentang Moldova, Estonia, Lituania, Georgia, Latvia yang saya sebutkan tadi. Nah, adanya berbagai konflik tersebut karena terjadi gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara bagian. Akhirnya pada tahun 91 Uni Soviet dibubarkan. Nah, negara-negara yang masih bersatu dengan Uni Soviet itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian negara yang berdaulat dan menjadikan Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet kecuali Balkan loh ya, itu kemudian membentuk organisasi Commonwealth of Independent States, CIS, di bawah pimpinan Rusia gitu loh.
kira-kira. Nah, menginjak kepada beberapa hal berikutnya, saya ingin mengulas kembali tentang faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Jadi nomor satu itu kegagalan paham Marxisme dan komunisme dan dampak Perang Dingin. Pada tahun 46, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi Perang Dingin yang antara kedua belah pihak lebih mengarah kepada perang teknologi lah. Jadi pada waktu itu Uni Soviet itu berhasil menjadi negara pertama yang menerbangkan manusia keluar angkasa. Sejarahnya itu. Sehingga mendapatkan pandangan positif di dunia internasional. Ini menangnya Uni Soviet. Jadi tahun 46. Jadi berhasil menerbangkan manusia ke luar angkasa sehingga mendapatkan pandangan yang bagus di dunia internasional. Akan tetapi ternyata Perang Dingin ini justru memberikan dampak buruk bagi kelanjutan ekonomi di Uni Soviet. Mulai dari inefisiensi atau pemborosan kerja hingga lemahnya, pemborosan kerja hingga lemahnya infrastruktur yang menyebabkan Uni Soviet mengalami kesulitan dan segala kebijakan tidak memiliki mana yang berarti. Nah, hal inilah yang menjadikan awal dari kegagalan paham Marxisme dan komunisme, di mana ternyata tidak memiliki kontrol efektif di bidang politik dan ekonomi. Paham ini, maksudnya paham komunisme dan Marxisme ini, dinilai tidak mampu membuat Uni Soviet menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan zaman. Gitu ya. Jadi runtuhnya atau penyebab runtuhnya Uni Soviet itu yang pertama tadi saya sebutkan, nomor satu adalah kegagalan paham Marxisme, komunisme, dan dampak Perang Dingin. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Bahwa runtuhnya Uni Soviet nomor satu adalah karena kegagalan paham Marxisme, komunisme, dan dampak Perang Dingin. Dan nomor dua, tadi sudah kita bahas. Jadi karena kebijakan perestroika dan glasnost. Jadi pada tahun 80-an ini Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang meningkat. Meningkat setiap tahunnya. Adanya krisis ini tentu saja meningkatkan tindakan-tindakan kriminalitas dan korupsi. Orang nggak ada duit yang tersebar. Nah, waktu itu Michael Gorbachev mengatasinya, berusaha membangun kembali Uni Soviet dengan kebijakan perestroika dan glasnost. Tetapi sayangnya, kebijakan-kebijakan ini justru menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Adanya gerakan keterbukaan dan restrukturisasi ini. Jadi dampak dari kebijakan tersebut
adalah dengan penurunan tingkat kehidupan masa, adalah terjadinya penurunan tingkat kehidupan di tengah masyarakat. Mulai dari terjadinya pemogokan, aksi demonstrasi, tindakan-tindakan kriminalitas yang setiap hari terus meningkat. Bahkan dari kebijakan Glasnost yang paling terlihat adalah dengan kebebasan media di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media ini perlahan-lahan mulai mengungkap segala permasalahan sosial, ekonomi yang selama ini telah ditutupi oleh pihak pemerintah Uni Soviet, oleh Gorbachev sendiri. Salah satunya adalah upaya pembersihan yang dilakukan oleh zaman sebelum Gorbachev, yang dilakukan oleh Joseph Stalin. Jadi setelah saya sebutkan ada dua hal yang menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet, sekarang pada gilirannya nomor 3, yang juga menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Nomor 3 ini adalah pemisahan diri negara bagian dari Uni Soviet. Jadi buntut dari kebijakan perestroika dan glasnost itu ternyata berpengaruh pada terjadinya gerakan-gerakan separatisme. Satu gerakan yang memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Terutama tadi sudah saya sebut pada Konstitusi Uni Soviet pasal 72, tadi sudah saya sebutkan. Yang secara langsung mendukung legalitas gerakan separatisme. Jadi seolah-olah gerakan separatisme yang dilakukan oleh negara-negara bagian tadi mendapatkan payung hukum dengan perestroika dan glasnost tadi. Maka mereka tidak ragu-ragu dan tidak khawatir apakah ini melanggar hukum atau tidak. Karena ada payung hukumnya. Jadi setiap republik yang terdiri dari bagian itu punya hak untuk keluar dari negara tersebut, dari negara besar, negara utama tersebut. Nah, nomor 4 adalah bubarnya Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa ini adalah sebuah organisasi internasional di bidang pertahanan, terutama untuk negara-negara Blok Timur. Organisasi ini dicanangkan oleh Nikita Khrushchev. Ini seorang politikus yang sebelumnya memang pernah memimpin Uni Soviet pada masa-masa awal Perang Dingin. Tadi lupa saya sebutkan. Nah, atas runtuhnya Uni Soviet ini juga secara tidak langsung membuat Pakta Warsawa ini juga ikut runtuh. Runtuh pada tanggal Juli, tanggalnya saya lupa. Jadi tahun 91. Jadi semua mantan organisasi-organisasi ini, kecuali Rusia, segera bergabung dengan aliansi musuh lama mereka, yaitu NATO. Nah, barangkali dalam analisa saya ini, maaf kalau salah, inilah yang di kemudian hari pada hari-hari ini Putin marah besar
terhadap negara-negara yang tadinya bersatu kemudian malah ikut aliansi musuh lamanya, yaitu NATO. Michael Gorby ini melepaskan kontrol atas urusan anggota dari Pakta Warsawa. Jadi Gorbachev berpendapat bahwa aliansi ini masih dapat melayani tujuan politik, tetapi tidak dengan militer. Akan tetapi pandangan tersebut seolah-olah memang tidak berlaku. Tidak berlaku sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan dampak runtuhnya Uni Soviet. Jadi secara tidak langsung runtuhnya Uni Soviet ini jelas memberikan dampak besar terhadap situasi dunia. Jadi hal tersebut kenapa terjadi? Karena Uni Soviet merupakan negara adidaya, sehingga tentu saja dalam keruntuhannya memberikan pengaruh kepada negara-negara lain. Berbeda jika negara Soviet ini bukan negara besar. Pasti tidak akan begitu berpengaruh terhadap negara-negara lain. Jadi dampak runtuhnya Uni Soviet ini bisa kita sebutkan misalnya satu dampaknya ini. Berakhirnya perang dingin antara blok barat Amerika dengan blok timur Uni Soviet. Itu dampak utamanya. Yang kedua, negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Karena barangkali memang sikap keterbelakangan para pemimpin-pemimpin negara komunis hingga kemudian menjadi akhirnya otoriter apapun apologinya. Yang ketiga adalah berkurangnya, ini dampak yang ketiga, berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya perang dunia kedua. Perang dunia ketiga, maaf. Jadi berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga. Jadi ini dampaknya juga sebenarnya agak lumayan juga, agak bagus juga sebenarnya. Hancurnya atau runtuhnya Uni Soviet ini. Jadi tiga hal tadi. Dan yang keempat adalah Amerika di kemudian hari. Hari ini sampai hari ini. Tampil sebagai negara adidaya. Nah, kita juga perlu curiga apakah runtuhnya Soviet dengan terjadinya beberapa kendala, terjadinya penyebab-penyebab tadi, apakah ada infiltrasi dari intelijen Amerika, CIA atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan juga ada, karena Amerika itu juga kemana-mana juga. Dan selalu intervensi di negara manapun, apalagi negara besar seperti Soviet. Yang keempat tadi ya, itu dampaknya tumbangnya paham komunisme di beberapa negara Eropa Timur akhirnya. Jadi hancurnya komunisme di Uni Soviet itu juga akhirnya berakibat pada tumbangnya paham komunisme di beberapa negara Eropa Timur. Nah, sahabat Brotoseno Inisiatif, itulah penjelasan mengenai sejarah terbentuknya hingga runtuhnya Uni Soviet. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, apakah Uni Soviet itu masih ada? Jawabannya ada, tidak.
karena telah resmi dibubarkan. Namun, negara yang menjadi pewaris kebesaran Uni Soviet masih tetap ada. Negara Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin. Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.